Oke, kita lanjut ke nomor 21. Pertanyaannya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang itu kita belajar dua jenis aja ya. Ini ada tiga, ada orang pertama, kedua, ketiga. Tapi yang selalu muncul adalah orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama pelaku utama ini adalah menggunakan kata aku dan menjadi pusat bercerita. Kemudian orang pertama pelaku sampingan menggunakan kata aku tetapi menceritakan tokoh lain. Orang ketiga objektif ya berarti ini terbatas ya. Berarti di luar cerita menggunakan kata dia, mereka, nama tokoh tetapi terbatas. Orang ketiga serba tahu berarti dia berada di luar cerita menggunakan kata dia, mereka, kemudian menggunakan nama tokoh dan tahu semuanya bahkan sampai isi pikiran dan isi hati tokoh-tokohnya. Mirip dengan Tuhan kalau orang ketiga serba tahu. Sekarang coba kita lihat. Selama berhari-hari penjahat itu mencari cara untuk memotong rambut milik gadis itu. Sampai akhirnya ia memiliki sebuah ide. Penjahat itu berarti orang ketiga. Nah, orang ketiga. Berarti antara C sama D. Aku akan menyebarkan kabar bahwa ada binatang yang sangat kuat di hutan. Pasti gadis itu akan mencari binatang itu di hutan. Padahal binatang itu sebenarnya tak ada. Gadis itu pasti akan bermalam di hutan sampai menemukan binatang itu. Nah, aku akan memotong rambutnya saat ia tertidur. Pikir penjahat itu. Nah, di sini ada kata pikir penjahat itu. Ketika seorang pencerita bisa mengetahui pikiran tokohnya, berarti dia serba tahu. Jawabannya D. Mudah ya. Nomor 22. Simpulan akibat konflik. Caranya kita cari konfliknya dulu, baru kita lihat sebelumnya apa yang mengakibatkan konflik. Maaf. Simpulan akibat konflik. Kalau akibat itu setelahnya ya, maaf. Akibat itu setelahnya. Kita cari konfliknya, lalu kita lihat setelah itu. Tak lama kemudian gadis itu menjadi panik. Oh lala, binatang yang sangat kuat muncul di hadapannya. Gadis itu takut. Ia berpikir dengan hilang rambutnya, ia sudah tak punya kekuatan lagi. Tiba-tiba binatang kuat itu menyerang. Gadis itu pun melawan kekuatannya sendiri dan berusaha menangkis terkaman binatang kuat itu. Rupanya gadis itu berhasil dan bahkan binatang itu mampu ia buat bertekuk lutut kepadanya. Gadis itu merasa senang karena ternyata ia bisa menaklukkan binatang kuat itu meskipun tanpa rambut emasnya. Nah, apa konfliknya? Konfliknya ya. Konfliknya itu adalah ketika si gadis ini diserang sama binatang, kemudian gadis itu melawan dengan kekuatan sendiri. Konfliknya ada di sini. Jadi si binatang ini menyerang gadis, kemudian gadisnya melawan. Itu konflik. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah di sini nih. Rupanya gadis itu berhasil dan bahkan membuat binatang bertekuk lutut. Ini adalah akibat dari konflik itu. Berarti jawabannya adalah gadis dapat mengalahkan binatang yang kuat. Oke, B ya. Nomor 23. Oke, jadikan satu halaman dulu aja. Oh lala. Oh, maaf. Ini dikecilkan aja. Oke, perbedaan pola pengembangan kedua teks. Sama ya kayak di awal tadi, pola pengembangan ya. Sekarang coba kita baca dulu. Hiduplah sebuah keluarga terdiri dari ayah dengan 3 anaknya. Sang istri telah lama meninggal saat melahirkan anak bungsunya. Dari sini sebenarnya kita tahu ya apa yang dikatakan. Di sini menceritakan tentang tokoh-tokohnya. Keluarga, ayah, 3 anak, sang istri. Ini adalah pengenalan tokoh. D jawabannya antara B sama D. Sekarang yang B ini deskripsi tempat atau permunculan masa. Coba kita baca teks kedua. Seiring berjalannya waktu, tak terasa 3 bulan telah terlewati dan ternyata ayah mereka tidak kunjung kembali. Ayah mereka tidak kunjung kembali. Artinya di sini sudah ada masalah.
Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mencari ayahnya dengan membawa bekal seperlunya. Mereka berjalan menyusuri hutan berhari-hari tanpa disadari perbekalan mereka habis. Perbekalan mereka habis ini juga masalah. Berarti apa di sini? Ada pemunculan masalah. Jawabannya D. Lanjut ke nomor 24. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks. Suatu hari, ada seekor kancil sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hutan yang asri dan sejuk. Beberapa waktu kemudian ia merasa lapar. Ia sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Pada suatu hari di suatu tepi sungai terdapat seekor beruang yang memiliki tubuh yang amat besar. Ia kebetulan sedang mencari ikan untuk dimakan. Sudah sejak pagi hari sang beruang dia berarti menggunakan kata sandang. Di sini tadi tidak ada kata sandang. Berarti yang B. Teks 1 tidak menggunakan kata sandang, teks 2 menggunakan kata sandang. Kata sandang itu ada sang, kemudian ada si. Tidak ada dua ya. 25. Komentar yang tepat. Nah, komentar yang tepat ini juga ya, kita harus menjadi yang orang baik, jadi komentarnya harus baik-baik. Upacara telah selesai, pesta di kantor wali kota pun usai. Mobil-mobil mau kembali mengangkut para istri itu kembali ke rumah. Dan seperti hari-hari biasanya, hari ini bapak-bapak itu seakan bersimpuh di kaki wanita. Dan wanita seperti menjadi ratu sehari. Ibu-ibu itu sejak subuh telah pergi ke salon kecantikan. Hari ini ibu-ibu harus nampak cantik, harus nampak bak seorang ratu. Konon, untuk ke salon itu mereka harus bayar mahal. Sama jumlahnya dengan gaji yang ia terima untuk 3 bulan. Gaji sebagai pengangkut sampah itu. Tiba-tiba, Mainah ingat tentang hari Kartini seperti yang dinyanyikan Tini tadi malam. Ya, hari ini 21 April adalah hari Kartini. Lalu ia tersenyum. Tanpa disadarinya, bibirnya bersiul. Ibu kita Kartini, putri sejati. Mengingat dan mengucap sepotong-sepotong lagu pendek itu sambil terus memunguti kotak kue, gelas, dan botol plastik. Ia akan terus berjuang seperti Kartini. Nah, apa komentar yang tepat? Coba kita lihat ya. Mainah bersemangat berjuang menjalani kehidupan. Ya, ini betul. Peringatan Hari Kartini harus dirayakan dengan berdandan di salon. Tidak. Usaha yang dilakukan Mainah tidak akan mencukupi kebutuhannya. Tidak. Di saat tertentu seorang wanita harus menjadi ratu di hadapan suaminya. Tidak. Berarti yang lebih tepat adalah A. Dari mana? Dari sini. Ketika Mainah ini ya semangat memunguti plastik. Ya meskipun di hari Kartini dia tetap memungut plastik kemudian sambil bernyanyi Ibu kita Kartini. Masya Allah. Hanya ke nomor 26. Perbaikan penggunaan istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mempunyai makna tertentu yang membentuk makna lain dari makna sebenarnya itu. Sekarang coba kita lihat. Lapisan ozon menipis. Hutan-hutan tropis mulai meranggas. Gurun makin luas. Akibatnya tensi bumi. Tensi ini enggak masuk. Tensi ini harus apa? Diganti dengan suhu ya. Tensi ini harus diganti dengan suhu. Udah berarti langsung ketemu jawabannya A. Karena nggak mungkin tensi diganti dengan kondisi bumi terus meningkat, nah, kan Mbak. Situasi bumi meningkat Mbak. Potensi bumi meningkat Mbak. Tensi ini diganti suhu. Tensi ini tekanan darah ya. Lanjut ke nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Gampang ya, ada yang rumpang terus kita isi. Itu aja. Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Titik-titik lalat-lalat itu. Nah, ini udah ada kata kunci. Lalat-lalat itu berarti ada hubungan dengan lalat. Mana yang ada hubungan dengan lalat? Lalat di Jakarta sangat banyak. Oh, tidak nyambung. Sampah itu berasal dari sungai. Tumpukan sampah di sungai mendatangkan lalat. Nah, ini yang nyambung ya.
Untuk buang sampah di sungai mendatangkan lalat itu, nah nyambung berarti jawabannya C. Kalau mengisi kalimat rumpang seperti ini, yang penting nyambung antara sebelum dan sesudahnya. Ya paling gampang kalian lihat sesudahnya ini apa. Nanti akan ya berkaitan gitu. Di sini ada lalat, berarti di sini ada lalat. Lanjut ke nomor 28. Urutan petunjuk yang tepat. Oke, semua mulai dari angka 3. Cara membuat sebuah. Siapkan mangkok saji untuk sebuah. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Kemudian taruh pepaya, nanas, melon, semangka, anggur ke dalam mangkok. Ya kan? Buah-buahnya tambahkan dulu dong. Baru setelah itu tambah apa? Campur susu kental manis dengan air di satu tempat yang terpisah. Lalu apa? Aduk rata susu dan airnya, lalu tuangkan ke dalam mangkok saji yang diisi buah-buahan. Oke, setelah itu apa? Tambahkan sirup vanili dan es serut. Lalu sop buah bisa segera disajikan. Apakah begitu? Iya dong. Mantap. Lanjut ke nomor 29. Variasi kata rotasi. Variasi ini bisa ambil dari sinonim, tetapi yang nyambung. Rotasi itu kan perputaran. Bumi melakukan rotasi pada porosnya sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Berarti apa? Berputar. Berarti tadi ya, rotasi itu perputaran bumi. Lanjut ke nomor 30. Kalimat tidak efektif. Sebuah kalimat dikatakan tidak efektif ketika dia boros, kemudian dia tidak nyambung, kemudian dia gak ada subjek, ganda semuanya. Itu itu boros ya, intinya adalah boros. Belakangan ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih sekali, ini tidak efektif. Kalian bisa milih sangat canggih atau canggih sekali. Kemudian sistem, nah ini harusnya sistem. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja menjadi satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran yang hendak dipelajari. Berarti adalah C. Yang satu karena boros, yang satu karena tidak baku. Nah, oke. Sampai 30 dulu video ini. Silakan ditonton video selanjutnya ya. Terima kasih.